Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau di minggu pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah, meskipun ibadahnya masih dilakukan secara online. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah ini. Yang pertama, pada hari ini kita masih belum menyelenggarakan ibadah secara live streaming. Hal ini dikarenakan angka penderita COVID di Jakarta sudah sangat tinggi. Kita mengurangi kemungkinan terpapar virus COVID-19 dengan tidak menyelenggarakan kebaktian minggu online secara sendiri. Kami merekamnya di rumah masing-masing. Kedua, hari ini pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Emeritus Matius Tukiran dengan tema Berbuah dalam Kristus, berbuah dalam keluarga. Kiranya pelayanan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ketiga, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari kita renungkan nats Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari kita bacakan bersama Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bagi seluruh jaringan internet di rumah jemaat agar berfungsi baik sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik dan kesiapan hati dan pikiran kita masing-masing untuk mengikuti ibadah. Kiranya kita semua dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Mari kita bacakan bersama-sama Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan,
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menundukkan hati dan pikiran setiap kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mazmur 2 ayat 11 ini mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Allah yang memimpin kita hingga hari ini dengan penuh rasa takut dan kagum kita padanya atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor kedua, hormat diberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 2 ayat ketiga dan kelima berbunyi, "Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Melalui perjalanan panggilan Yehezkiel, sesungguhnya kita dapat melihat bahwa sebagai orang Kristen terkadang akan mengalami penolakan dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Tetapi meskipun demikian, marilah kita tetap percaya pada Yesus dan kuasa firman Allah yang besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya, mari kita bersama memuji Tuhan dari KPPK 222,
Ku percaya pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, disadari dan tanpa disadari, kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering melukai hati orang lain. Kami juga sering mengabaikan mereka. Kami sering berfokus pada diri kami sendiri. Kami juga sering melupakan Engkau. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami memohon ampun. Mohon Tuhan berbelas kasih kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai umat-Nya yang sudah mengakui setiap dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah pada hari ini yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama, yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan itulah kita bisa semakin mengenal Kristus di dalam hidup kita, yang beserta dengan kita sekalipun kita mengalami penolakan. Melalui firman Tuhan hari ini, Allah rindu berbicara kepada setiap kita yang sedang bergumul saat kita mengalami penolakan karena Injil. Itulah sebabnya, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita sambil menaikkan pujian KPPK 270, Penuhiku dengan firman-Mu. Selamat pagi, Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Kita bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah suasana pandemi, namun kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui jaringan online. 我们感谢神，我们仍然能够在线上一起来敬拜神。 Tema kita hari ini adalah berbuah dalam Kristus, berbuah dalam keluarga. 今天我们的主题是在基督里结果，在家庭中结果。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们还没有听到之前，先祷告。 Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hari yang disediakan oleh Tuhan bagi umat milik-Mu, di mana kami boleh dengan anugerah Tuhan menikmati ibadah di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan, urapi kedua hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan. Tuhan juga curahkan berkat-Mu kepada seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. 我们今天的经文是取自
生命记第6章第1节到第12节。 Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Nanti ayat yang ke-8 sampai 12 saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. 第1节到第7节用华文来读，第8节到第12节用印尼文来读。生命记第6章第1节，这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例、诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖所应许你的。以色列呀，你要听，耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文。 Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan memperlakukan dalam kehidupan imannya. 这是上帝的话语，凡听了并存在心里的人，而且行在生活上的人有福了。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， pada umumnya orang-orang akan merasa tidak senang kalau harus dinasihati, ditegur, dan dibilangin secara berulang-ulang. 一般来说呢，如果有人不断的重复来教导我们，来提醒我们，来劝解我们的时候， Entah itu dilakukan oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh atasan atau bos kita, oleh pasangan kita, atau oleh orang siapapun yang dekat dengan kita. 可能呢，是由我们的父母，或者是老板，或者是我们的长辈，或者是我们其他的人对我们所说的这些话。 Biasanya kita akan menganggap, reseh amat, 有时候我们会觉得很厌烦， gak usah banyak ngomong lah, 哎，不要多说了， itu juga udah tahu, 我已经知道了，
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， itulah seringkali sikap manusia. 这就是人一般的态度。 Dia merasa tidak senang kalau ada banyak orang yang banyak ngomong atau menasihati kita secara berulang-ulang dengan hal yang sama. 那就是呢，如果有人呢一直重复，对我们劝诀啦，或者是警告啦，或者是说一些话，就是重复的讲，我们就感到很不高兴。 Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam bacaan tadi, 弟兄姐妹们，如果我们来看刚才所读的经文， demikianlah Tuhan juga dengan cara yang serupa untuk mengajar umat miliknya yaitu bangsa Israel. 上帝也用同样的方式去教育他的子民，就是以色列民。 Bacaan kita tadi didasari dari kitab Ulangan. 刚才我们所读的是《生命记》。 Nah, Ulangan adalah merupakan rangkuman atau penegasan ulang dari apa-apa yang sudah diajarkan pada kitab sebelumnya, yaitu kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan. 生命记就是总结之前在出埃及记、利未记还有民数记所记载的教训。 Nah, bacaan tadi di dalam perikop pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 12. 刚才我们所读的《生命记》第6章1到12节， Di situ juga adalah merupakan amanat dari Tuhan atau perintah dari Tuhan yang disebut sebagai Shema Israel. 这也就是上帝的教训，就是被称为是耶玛 Israel。 Apa topik utama yang mau ditegaskan dalam pengajaran tersebut? 那么在这个点上，上帝有什么用意呢？ Tertulis dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 在第4节说：“以色列呀，你要听，耶和华我们上帝是独一的主。” Apa maksudnya di situ? 这是什么意思呢？ Dia ingin mengkonfirmasi dan mengingatkan secara penuh bahwa umatnya harus taat dan hormat kepada Tuhan satu-satunya. 上帝要再次的重复的强调，他耶和华上帝是独一的主， Jangan ada ilah lain yang diberhalakan. 不能够去敬拜别的神， Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. 不要随便的称耶和华的名。 Dan kemudian ditegaskan kembali pada ayat berikutnya. 然后在第5节再次强调， Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。 Maksudnya adalah, 意思是， kalau kita taat kepada Tuhan satu-satunya, 如果我们顺服唯一的主、唯一的神， kita juga harus dengan tulus hati menghormati Dia, melayani Dia. 我们要很诚心的去敬拜他，去服侍他。 Dengan sikap takut dan hormat, kita melakukan kehidupan kita sebagai umat miliknya. 我们成为上帝的子民，我们要敬畏耶和华， Kita harus mengagungkan Dia. 我们要称颂他为大， Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. 我们要以心灵和诚实来敬拜他。 Dan perintah yang serupa ini juga pernah diulang oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran hukum yang utama. 这样的教导也是主耶稣曾经再次重复的。 Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. 这记载在马太福音第22章
37到40节， yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. 耶稣对他们说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。” Kemudian ditambahkan hal perintah yang tidak kalah penting, 然后还有接下去也是很重要的， kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 就是要爱人如己。 Ayat ini sering kita kenal sebagai hukum yang utama. 这节经文呢，我们称为是诫命中的第一，也是最大的。 Kemudian kita kembali kepada konteks umat Israel tadi. 我们再回到刚才谈到以色列， Bagaimana cara atau metode menyampaikan pengajaran itu secara berulang-ulang kepada umatnya? 那么以怎样的方式重复的去教导、去教训他的子民呢？ Yaitu menyampaikan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. 就是不断的重复，继续的重复。 Dilakukan ketika dalam keadaan lagi duduk di rumah, 无论是躺卧的时候， ketika dalam perjalanan, 或者是在行走的时候， ketika dalam sambil berbaring-baring menikmati suasana santai, 或者是我们在悠闲的时候， ketika dalam suasana lagi bangun dalam keadaan serius, 或是我们还很清醒的时候， jadi artinya dilakukan kapan saja dalam situasi apapun. 就是说，无论在何时何处和境况， Dan itulah cara Tuhan menyampaikan kebenarannya kepada umatnya. 这就是上帝以他的方式去教导他的子民以色列人， Yaitu berulang-ulang, berulang-ulang tanpa merasa bosan. 就是没有厌倦的重复，再次重复。 Nah, pertanyaannya kepada kita, 给我们的一个问题是， kenapa harus diulang-ulang? 为什么要不断的重复呢？ Jawaban sederhananya ada dua saja. 两个最简单的答案。 Yang pertama, karena manusia punya kecenderungan suka lupa. 第一就是人类呢的习惯就是忘记。 Di ayat yang ke-12 dari bacaan tadi mengingatkan kepada kita, jangan kamu lupa kalau kamu dalam keadaan sudah enak, sudah nyaman. 在第12节说，你在不要忘记如果你在很得意的时候，或者是很顺利的时候，不要忘记。 Dan itulah memang kebiasaan manusia. 这就是人的那个习惯。 Kita ini manusia berdosa. 我们是罪人， Kita sering abai terhadap perintah Tuhan. 我们常常忽视上帝的教导。 Ketika dalam keadaan nyaman, seringkali kita lupa itu kebaikan Tuhan. 当我们在宿舍的时候呢，我们就忘记那个神的恩典。 Ketika dalam keadaan susah, kita sering menganggap Tuhan tidak peduli terhadap kita. 当我们在艰难的时候，我们就说上帝已经不关心我们了，不管我们了。 Tapi kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah bosan terhadap kita. 但是我们要感谢神，因为他对我们从来不会厌倦的。 Ketika kita lupa, Dia mengingatkan kita. 我们忘记的时候，他就提醒我们。 Ketika kita mengabaikan kebenaran Tuhan, Tuhan menyadarkan kita. 当我们忽略了他的话语的时候，他让我们提醒我们。 Karena Tuhan memang tidak mengendaki kita terjatuh. 因为他不愿意看见我们跌倒。 Hal yang kedua yang menjadi alasan kenapa pengajaran ini disampaikan secara berulang-ulang. 第二呢，为什么
上帝再次重复的去教训他的子民呢？ Yaitu karena Tuhan memang sangat mengasihi kita. 因为上帝非常的爱我们。 Kalau tadi perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. 如果刚才说你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝， Sebenarnya kita mau diingatkan bahwa sebelum kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. 其实这是要提醒我们，当我们还没有爱神的时候，他已经先爱我们了。 Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengenal kita. 当我们还没有认识他的时候，他已经认识我们了。 Sebelum kita sadar akan kebaikan Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kita dengan menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. 当我们还不知道他的慈爱的时候，那么他已经 Dia sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. 他已经用他那完全的爱来爱我们。 Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes, 如果我们读约翰福音， karena Allah mengasihi kita, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 在约翰福音第3章16节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。” Dan kasih-Nya diwujudkan dalam pengorbanannya, sampai Dia rela mati di kayu salib. 他的爱直到他钉死在十字架上。 Kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, 如果我们读新约， terutama di dalam Injil Yohanes, 特别是在约翰福音， kemudian juga surat-surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes, 或者是约翰所寄出去的那些书信， ada orang yang menganggap Rasul Yohanes itu rasul yang bawel. 有些人说呢，这个约翰呢是一个很喜欢发唠叨的人。 Dia sering mengulang-ulang topik yang sama, kalimat yang sama untuk mengingatkan kepada para pembacanya. 他常常在他的词句上呢，他所说的呢都是重复再重复。 Tapi dengan cara itulah kasih Allah dinyatakan kepada umat manusia. 就是以这样的方式，神彰显他的慈爱，显示他的慈爱。 Yohanes juga dikenal sebagai rasul kasih. 约翰也是被称为爱的使徒， Karena topik kasih itulah yang terus diingatkan, ditulis ulang, diajarkan kepada para pembacanya dan pendengarnya. 因为他一直重复神的爱。 Tujuannya apa? 为什么呢？ Supaya umat diingatkan kembali. 他就是要再次的提醒 Supaya 上帝的子民， umat hidup di dalam kasih dan anugerah Allah itu. 让神的子民能够活在神的爱中、神的恩典中。 Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sekarang pertanyaannya adalah, 我们的问题是： apa relevansinya pengajaran Shema Israel itu dengan tema kita hari ini? 我们就要问，那么那个先玛以色列跟我们现在这个有什么相连呢？ Tema kita hari ini adalah berbuah dalam Kristus, berbuah dalam keluarga. 我们的主题是在基督里结果，在家庭中也结果子。 Saya kira tema ini bukan hal baru bagi kita. 我觉得呢，这个不是一个新的事情。 Gereja juga sudah mengajarkan topik yang kurang lebih sama menyangkut tema ini. 其实教会已经在
这一方面已经教导我们了。 Nah, tahun ini topik utamanya adalah berbuah dalam Kristus dan berubah dalam hidup. 今年我们的教会的主题就是在基督里结果子， Dan berubah dalam hidup. 在生命中有改变。 Dan ini akan berulang-ulang diajarkan melalui mimbar gereja maupun melalui persekutuan-persekutuan yang lain. 这样的教导将在讲台上或者是在团契当中不断的在重复，再重复。 Mungkin kita akan merasa bosan, itu lagi, itu lagi. 可能我们已经觉得很厌烦了，又说这个，又说这个。 Tapi gereja tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kita sebagai umat jemaatnya. 但是教会从来不会厌倦的来提醒、来教导上帝的子民。 Kenapa? 为什么呢？ Karena gereja sangat mengasihi umat milik Tuhan. 因为教会爱神的子民， Sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya dari zaman ke zaman. 就好像神，神从亘古到现在都在爱他的子民。 Kalau Tuhan saja tidak pernah mengabaikan dan melupakan kita, 如果上帝从来不忽视我们，或者是不管我们， maka gereja juga dengan cara yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajar dan mengingatkan umatnya. 所以教会也是同样的，不断的去教导、教训，会友们。 Dan itulah yang juga dilakukan oleh para orang tua di dalam keluarga. 这里就是父母亲在家庭中所做的。 Walaupun anak-anak bisa menganggap kita orang tua ini dianggap bawel, banyak ngomong, 可能我们的孩子们会觉得父母亲呢是很会唠叨的人， tapi karena kasih dari keluarga, dari orang tua terhadap anak-anaknya, itulah yang menjadi tanggung jawabnya untuk terus mengingatkan dan mengingatkan 但是 berulang-ulang. 因为父母亲爱他的孩子们，所以呢，他们有这个责任，不断的重复去教导、去教育他的儿女们。 Tujuannya apa? 目的是为什么呢？ Untuk kebaikan kita. 是为了他们的好处。 Kita adalah keluarga besar milik Tuhan. 我们是神家中的成员。 Kalau keluarga-keluarga kita solid dan hidup di dalam keharmonisan yang baik. 如果我们的家庭是和睦的， Kalau suasana kasih ilahi itu mewarnai hidup di tengah keluarga kita, 如果神的爱能够在家庭当中能够显示出来、感受到， maka melalui keluarga-keluarga yang demikian baik itu pula akan menghasilkan komunitas gereja yang kuat juga. 那么从这些小小合一的家庭呢，就成为教会的Menjadi gereja yang kokoh. 成为坚固的教会。 Kalau gereja kita juga kokoh, maka kita juga akan menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan sosial masyarakat kita. 如果我们教会是坚固的，那么我们也能够带给社会很好的贡献。 Kalau keluarga-keluarga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, maka negara dan bangsa kita juga akan dihasilkan negara bangsa yang baik. 如果我们的家庭是很好的，那么我们对国家也是能够贡献一些好的。 Nah, saudara, itulah pentingnya pengajaran berulang-ulang, berkali-kali, terus ditekankan, diajarkan, dan diingatkan. 所以这就是为什么，上帝不断的重复的教训教导。 Saya bersyukur punya keluarga kecil. 我感谢神，我有一个小家庭， Tuhan mengaruniakan 2 orang putri di tengah keluarga kami. 上帝赐给我2个女儿。 Sebagai seorang hamba Tuhan ketika masih aktif pelayanan sebelum emeritus, tentu juga punya kesibukan
menghadapi pelayanan jemaat. 当我还没有退休之前呢，还在教会侍奉，当然是很忙的。 Tapi satu hal yang kami tetap jaga, yaitu menjaga bagaimana anak-anak kami. 但是我们不会忘记的，就是要怎么样去教导孩子们。 Di rumah biasanya sebagai mama sering mengingatkan, mengajarkan, mendidik secara spiritual. 那么做母亲的，在他们属灵的方面，不断的提醒他们，教导他们。 Bahkan itu sudah kami lakukan sejak dalam rahim. 这个是从孩子在胎儿的时候，我们已经做了。 Diajarin setelah lahir, diajarin berdoa, diajarin menyanyi lagu-lagu rohani. 然后呢，他们出生了之后，就常常呢就唱属灵诗歌，祷告， Diajarkan firman Tuhan. 就是阅读神的话。 Dan itu kita lakukan dari sejak masa sangat kecil. 那个是从他们很小的时候就开始这样教导他们了。 Dan itulah yang diajarkan oleh kitab Ulangan pasal 6 tadi. 这也就是刚才《生命记》第6章所教导的。 Ajarkan itu kepada anak-anakmu sejak masih kecil. 你们要殷勤的去教训你们的儿女。 Tujuannya apa? 他的目的是什么呢？ Supaya anak-anak kita hidup di dalam anugerah Tuhan. 就是让我们的儿女们在神的恩典中， Dari sejak TK, SD, SMP, SMA, di tengah kesibukan pelayanan, saya selalu meluangkan waktu untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. 从他们在幼儿园、小学、初中、高中，到他们上大学，到他们上班， Mama menyediakan makanan dibawa untuk bekal sekolah. 做母亲的就准备他们所需要的食物。 Papa menjalankan tugas kalau tidak ada aktivitas yang penting, selalu menyediakan waktu untuk mengantar dan menjemput anak. 做父亲的呢，如果没有其他很重要的事，他就预备自己去接送他们。 Dalam perjalanan kurang lebih setengah jam atau sampai 1 jam di mobil itu. 在车上大约有半个小时到1个小时的时间， Kami manfaatkan untuk ngobrol, bercakap-cakap sebagaimana orang tua dengan anak, bahkan kadang-kadang kita menempatkan diri sebagai sahabat. 我们在车上呢，就跟孩子们一起来交流。有时候我们把自己当成是他们的朋友， Untuk memberikan masukan-masukan yang positif tentang hal-hal yang bermakna spiritual. 在属灵方面以正面的态度去教导他们。 Turun dari mobil, yuk belajar baik-baik ya hari ini sampai ketemu nanti siang. 他们下车的时候就告诉他们要好好的学习。 Begitu jemput nanti, gimana pelajaran hari ini? Oke? 放学了之后就问他们今天的功课怎么样，好吗？ Sampai kuliah pun tiap Jumat kami antar ke tempat kosan, nanti kami jemput dari tempat kosan, nanti hari Minggu malam pulang dari pelayanan kita antar ke tempat kos dekat kampusnya. 每个星期五下午呢，就去他们的宿舍去接他们，然后礼拜天侍奉完毕之后，晚上才送他们回到宿舍。 Dan kami memanfaatkan perjalanan itu untuk membina relasi yang akrab satu sama lain. 接着那个时间呢，我们就建立一个好的关系。 Bahkan sampai sekarang sudah kerja pun, karena kita sudah emeritus, jadi banyak waktu untuk melakukan buat keluarga. 现在也是这样，他们已经上班了，但是我已经退休了，那么我有足够的时间，很多时间能够去接送他们。 Di tengah-tengah suasana pandemik ini menjadi alasan yang
cukup logis daripada dia naik kendaraan umum desek-desekan sama orang yang tidak kita kenal. Ya, kenapa kita tidak antar jemput sendiri? 也是因为现在疫情的关系呢，他们如果要自己坐公车去的时候，跟别人拥挤在一起。 Dan itu kami lakukan dengan sukacita. 那么我就去送他去上班，接他回来。 Tapi yang juga tidak kalah penting, kita membina relasi keluarga yang sebaik mungkin. 我就很愿意的去做这些事，然后接着这样的机会呢，我们能够建立一个很友好的关系。 Kami tidak memanjakan anak-anak. 我们没有去宠孩子， Kami tetap mengajarkan hal-hal yang penting, yang disiplin dan seterusnya. 我们尽量去教导他们应该守的规则。 Tapi kami membangun relasi yang harmonis. 但是我们呢，就建立一个很密切的关系。 Dalam situasi yang tidak mudah ini, kita justru dibutuhkan adanya komunikasi relasi yang sebaik mungkin. 特别是在这个疫情期间呢，我们更需要建立一个很美好的关系。 Apalagi di masa pandemik ini, aktivitas kita lebih banyak dilakukan di rumah atau dari rumah. 特别是在这个期间呢，我们的活动多数是在家里进行的。 Kita tidak leluasa untuk keluar ke sana kemari sekarang ini. 我们已经不能够自由的去到外面做一些事了，做活动。 Kadang-kadang di rumah ya bisa ada rasa jenuh. 有时候也会感觉到在家里非常的闷。 Tapi di situ kita justru diingatkan pentingnya kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang positif. 但是呢，这是激励我们呢，在这样的状况，我们要有一些比较有新鲜的，或者是有创意的一些想法或者是行动。 Kadang-kadang harus dilakukan dengan suasana hening, diam, tidak banyak ngomong. 有时候呢，必须安静自己，不多说话。 Tapi juga tidak sedikit kadang-kadang juga banyak hal-hal yang bawel dalam tanda petik demi untuk menjaga relasi kita. 但是有时候也必须，多说话，或者是唠叨一点。 Dan semuanya itu kita jalani tanpa ada rasa penyesalan atau ada rasa terpaksa. 我们所做的这一切呢，不要有那个好像被强迫，或者是好像很勉强的。 Tujuannya untuk apa? 目的是为什么呢？ Untuk menjaga suasana kebaikan bagi semua pihak. 就是让对大家都有好处。 Dari situ kita bisa bersharing kepada tetangga kanan kiri depan belakang gereja rumah kita. 我们也可以在我们的周遭，就是邻居、左右邻， Kita saling menyemangati di tengah suasana yang tidak mudah ini. 我们在这种很艰难的环境当中呢，要有建立性的去建立友好。 Hal-hal baik yang kita pelajari secara spiritual, kita juga bisa sharingkan melalui WA, melalui komunikasi sosial media kita. 接着那个手机也能够去传递神的信息。 Tujuannya apa? 目的是为什么呢？ Kita ingin menghadirkan cinta kasih Tuhan. 我们要彰显神的爱。 Kita ingin membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. 我们要去证明我们的神是全能的。 Kita juga ingin membuktikan bahwa hidup sebagai orang percaya harus menghasilkan buah-buah iman yang baik. 我们也要去证明
在基督里面，我们能够结出好的果子。 Dan itu kita mulai dari cara yang paling sederhana. 我们就是从最小的、最简单的方式。 Jadi yang hal-hal yang kelihatannya sepele namun bernilai kekal. 虽然是很简单、很平凡的一些事呢，但是是有永恒意义的。 Tuhan memberkati kita sekalian. 愿神赐福大家。 Amin. 阿们。Seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Shalom jemaat GKI Kanaan yang dikasih Tuhan. Salam. Berbuah dalam Kristus, berubah dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Khotbah kita hari ini mengajak kita berbuah di dalam Kristus, berbuah di dalam keluarga. Pendeta Emeritus Matius Tukiran mengajar kita untuk menanam, menyiram, dan memupuk taman keluarga kita, agar pohon kehidupan anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Saudaraku, berkenan dengan hal ini, kami gereja kembali mengajak kita mengikuti pembinaan keluarga kompak modul yang ketiga pada hari Sabtu ini tanggal 10 Juli. Topik kompak yang ketiga ini mengambil topik Grace-Based Parenting. Parenting yang didasarkan pada anugerah kasih karunia Allah. Dalam modul ketiga ini kita akan belajar bagaimana kita mendidik dan mendisiplin anak-anak kita dengan dasar kasih karunia Allah. Kita akan belajar 5 topik pada modul yang ketiga ini. Yang pertama, topiknya adalah tentang nilai-nilai menghormati orang yang lebih tua. Topik yang kedua, membangun anak dalam gambar dan rupa Allah. Kita akan belajar tentang disiplin dengan dorongan. Yang ketiga, topiknya adalah membimbing anak dengan pertobatan. Kita akan bicara tentang disiplin dengan koreksi. Yang keempat, kita akan bicara tentang topik membangun anak yang bertanggung jawab, konsekuensi, dan hukuman. Yang kelima, yang terakhir, kita bicara topik mendidik anak mengenal kasih anugerah Kristus, pertobatan, pengampunan, dan restorasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, besar harapan kami gereja di tengah-tengah masa pandemik ini. Berharap saudara tidak surut semangatnya untuk terus belajar, membangun keluarga kita menjadi lebih baik. Kami berharap saudara semua bisa mengikuti modul ketiga dari pembinaan keluarga kompak ini. Sampai jumpa di hari Sabtu tanggal 10 Juli. Jam 5 sore pada pembinaan keluarga kompak modul ketiga melalui Zoom. Salam, berbuah di dalam Kristus, berubah dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengakui iman menurut baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, berkatilah umat-Mu, warga jemaat-Mu, setiap keluarga boleh tetap menjaga relasi yang solid, yang kokoh, yang teguh, sehingga keluarga-keluarga yang harmonis, yang didasari hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup, maka akan dihasilkan keluarga-keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan.
keluarga yang harmonis, keluarga yang terus memancarkan kesaksian iman yang baik. Dimanapun kami ditempatkan, terhadap tetangga, terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Di tengah-tengah suasana pandemi ini, kami harus tetap menjaga relasi kami dengan Tuhan dan relasi keharmonisan keluarga kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah ingatkan kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang terus bergulat untuk menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang merebak kembali pada beberapa minggu terakhir ini. Oh Tuhan, tambahkan hikmat kepada para pengambil keputusan di negeri kami. Engkau juga memberikan kekuatan dan hikmat kepada para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan tim-tim medis yang lain. Agar mereka juga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, pengabdian, dan ketulusan untuk melayani para pasien yang membludak di banyak rumah sakit beberapa hari terakhir ini. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, jagalah iman mereka, jaga stamina mereka melalui istirahat baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, melalui isolasi mandiri, melalui mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin, melalui suasana hati yang tetap terjaga relasinya dengan Tuhan, melalui suasana sukacita yang diciptakan, semuanya bisa membantu proses pemulihan sehingga imunitas boleh dipulihkan dan mereka cepat dalam keadaan sehat kembali. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Tuhan sendiri yang menghiburkan dan meneguhkan iman mereka. Terima kasih, kami berdoa juga untuk saudara kami dengan pergumulan yang tidak mudah di tengah-tengah situasi pandemik ini, baik pada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, bahkan termasuk juga anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan. Mereka juga menghadapi kendala-kendala secara teknis belajar mengajar. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu. Sampai kapan kami tidak tahu COVID ini akan berkecamuk. Tapi kami tetap memohon, tambahkan iman kepada kami. Tambahkan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami untuk menghadapi masalah seberat apapun. Namun kami yakin Tuhan memampukan kami untuk menghadapinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan diberikan masing-masing, baik dengan cara transfer maupun dengan cara mengumpulkan, dan memberikan pada saat beribadah secara onsite. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah dengan rela hati kita memberikan persembahan yang merupakan wujud ucapan syukur kita sambil diiringi instrumen.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami semua. Tak dapat kami membalas kebaikan yang sudah Tuhan beri. Saat ini kami memberikan persembahan ini ya Tuhan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu. Kami rindu kami juga dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami ya Tuhan, untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri. Jemaat yang terkasih, banyak jiwa dalam dosa yang mengerang. Maka marilah kita mengirim terang Injil Tuhan. Kirimlah terang-Mu. Berkumandang suara dari sana, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan padaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita meneruskan panggilan ibadah kita selesai dari kebaktian kita hari ini. Dan untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa yang sempurna, cinta kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengajaran, dan perlindungan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.